Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul untuk berdiskusi dan menyimak video ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ilham Tohari dan teman-teman yang saya banggakan, di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan tentang demokrasi, yaitu pengertian dan jenis-jenis demokrasi akan dijelaskan oleh Widya Nur Fadilah, dan yang kedua prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh saya sendiri Muhammad Faridki, dan yang terakhir ciri-ciri demokrasi yang akan dijelaskan oleh Putra Bintan Adi Nugroho. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu ada pengertian dan jenis-jenis demokrasi, yaitu Widya Nur Fadilah. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Secara istilah, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila juga dapat diartikan sebagai paham demokrasi yang dianut di Indonesia di masa lalu. Konsep pemahaman demokrasi ini berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yaitu Pancasila. Mengenai macam-macam demokrasi Pancasila, masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi yang berbeda. Di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan ideologi, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, dan yang ketiga yaitu berdasarkan titik perhatian rakyat. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ideologi. Di Indonesia, demokrasi berdasarkan ideologi ini dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Yang kedua yaitu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi secara langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi dengan sistem referendum. Yang ketiga yaitu berdasarkan titik perhatian rakyat, dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi secara formal dan yang kedua yaitu demokrasi material. Sekian penjelasan materi mengenai pengertian demokrasi dan macam-macam demokrasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Widya Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila mekanisme pemerintahannya itu menjalankan prinsip-prinsip demokratis. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur oleh prinsip-prinsip tertentu. Nah, tolak ukur ini juga dapat menilai keberhasilan dari negara lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat dari Ibnu Kencana Syafi'i tentang prinsip demokrasi yang ada 10. Yang pertama yaitu adalah adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi yaitu mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politika, yaitu adalah ada pembagian 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika lembaga ini tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. Yang kedua yaitu adalah pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun, tentunya kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih. Di Indonesia, dalam pemilihan umum bisa dikatakan luber jurdil. Ya, pemilihan dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, dan jujur dan adil. Yang ketiga adanya manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat dan dihadap masyarakat. Yang keempat adanya kebebasan individu. Dalam demokrasi negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang, misalnya kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun, tentunya kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh
kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. Yang kelima, adanya peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan peranannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraannya, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang keenam, adanya pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari ras, suku, dan bangsa dan agama maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang ketujuh, yaitu adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen yang mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedelapan, adanya supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintahan maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. Mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan 9 prinsip dari Ibnu Kencana Syafi'i. Yaitu yang terakhir, nomor 9, yaitu adanya pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintahan maupun dari seorang pejabat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Langsung kepada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah ciri-ciri demokrasi yang dijelaskan oleh Putra Bintan Adi Nugroho. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri pemerintahan demokratis. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokratis, yaitu yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penekanan hukum, yaitu seperti pengadilan, mahkamah konstitusi, dan lain-lain yang mencakup tentang hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, mempunyai kebebasan tapi bebas dan tertib, mengikuti aturan pemerintah. Yang keenam, adanya pers, media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah, yaitu media yang meliput tentang pemerintahan. Jadi terang-terangan kalau pemerintah korupsi, ya diliput korupsi, disebarkan boleh. Prinsip demokrasi. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat atau DPR yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Yang kedelapan, adanya pemilihan umum yang bersifat bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keagamaan, suku, agama, golongan, dan segalanya. Dengan demikian, pengertian demokrasi Pancasila, macam-macam dari demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan yang disampaikan oleh teman saya dan saya sendiri, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup atau suatu sistem politik yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi memiliki berbagai jenis atau macamnya, yaitu demokrasi langsung, atau demokrasi tidak langsung, demokrasi ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila, serta berbagai ciri-ciri dari demokrasi Pancasila, yang salah satunya yaitu demokrasi Pancasila yang mendasarkan pada kekeluargaan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.